Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati rekan panitia dari Basnas yang sempat hadir, yang saya muliakan dan yang saya banggakan para peserta pembinaan alat se-Kabupaten Toraja Utara. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat kekuatan dalam rangka hadir di Aula Hotel Berdan ini dalam rangka pembinaan mu'alaf. Tentu saja di dalam pembinaan ini sudah banyak materi yang kita terima, dan sudah berjalan selama 2 hari ya? Ya, 2 hari. Saya yakin dan percaya tentunya Bapak ini sudah capek, lelah, dan ngantuk. Untuk itu Bapak Ibu hadirinnya sama Bapak Elia, ya kita santai saja, kita santai, karena saya juga maklum kalau mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan, di situ terkadang kita banyak jenuh, terkecuali biasa kalau pematerinya itu lucu-lucu, terkadang perasaan jenuh dan ngantuk itu sepertinya hilang, Pak ya. Panitia bisa saya minta anunya, dapat hadir. Saya mau lihat ini. Bapak Ibu peserta yang saya muliakan, sengaja saya minta daftar hadir ini karena sebelum saya membawakan materi, saya juga ingin kenal kepada Bapak Ibu. Makanya saya minta daftar hadir ini. Nurkidah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Ina bicara berikutnya, Sapitri sakit juga. Nela Jatini tinggal. Rati Nursidin Amun Haris Haris Charles Labuno soalnya tulisan dokter. Lambuno apa? Ya Lambuno. Kemudian siapa? Karena kembali seperti tulisan dokter.
Bela, Dr. Bela. Mana orangnya? Oh, Rizwan. Oh, Rizwan. Dr. Bela ya? Yohanes Petri. Nggak tahu. Muhammad Buki. Gambar. Andri Kusumeto. Arafat. Ahmad. Sulaiman P. Ahmad Batonuan. Iskandar Pintu Sakit. Kalau Iskandar sudah berapa tahun masuk Islam? Sudah berapa lama, Pak? Ya, 8 tahun. 8 tahun. Ada yang baru-baru masuk Islam di desa Patomongan? Tidak ada di sini? Sakit. Laki toh? Laki-laki. Kayaknya tidak datang, Pak. Oh, tidak terdaftar. Terdaftar mungkin tidak ada halangan untuk datang. Oh. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya sudah cross-check nama Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu sudah kenal saya baik dari nama maupun wajah. Mudah-mudahan saya juga bisa kenal nama dan kenal wajah. Minimal wajah Bapak Ibu saya sudah kenal bahwa inilah para mu'alaf yang ikhlas bergabung dengan kami memeluk agama Islam. Intinya Bapak Ibu yang sama berbahagia bahwa dalam Islam itu dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama ya. Tentu saja di sini beberapa yang tercatat sebagai mu'alaf, yang jelas tidak ada yang dipaksa, Pak ya. Atau ada yang secara terpaksa? Ya, tidak ada. Ya. Pantas saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu ini, kalau bapaknya 95% wajah ustaz, wajah-wajah mubalik nanti ya, terutamanya ibu saya yang muda. Kalau dari ibunya, harapan saya supaya bisa jadi mubalik lah ustazah ya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, di dalam Islam itu ada beberapa hal-hal yang sifatnya wajib yang mesti kita harus kerjakan tanpa ada tawanan, tidak bisa tidak dilaksanakan. Terkait rukun Islam yang 5 perkara itu. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah otomatis ya. Yang kedua apa Bu, Bapak Ibu? Ya. Ketiga? Ya. 4, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima? Ya, bagi yang mampu. Inilah
poin yang kelima yang sebentar saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai saudara kami yang bergabung di agama Islam atau yang lebih dikenal sebagai mu'alaf. Tadi sudah disebut satu persatu, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Saya kira rukun Islam yang kelima ini sudah beberapa yang telah dipaparkan di hadapan kita semua. Salat, zakat, dan puasa, menyusul haji. Haji ini Bapak Ibu yang sama berbahagia merupakan kewajiban pula bagi umat Islam. Bagi umat Islam yang mampu. Jadi ada klasifikasi Bapak Ibu yang sama berbahagia, bahwa kita itu sebagai umat Muslim diwajibkan untuk melaksanakan haji, diwajibkan untuk menunaikan haji. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama berbahagia, dalam syariat agama kita diminta agar senantiasa berniat untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun dari sisi persyaratan dan perkara Bapak Ibu yang sama berbahagia, mungkin inilah haji yang agak susah untuk kita laksanakan. Susah untuk kita laksanakan karena kenapa? Harus sehat jasmani dan rohani, harus mampu ekonomi atau istita'ah, harus istita'ah. Akan tetapi Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita jangan langsung down, kita jangan langsung patah semangat bahwa dikatakan bahwa nanti kita digolongkan sebagai orang mampu baru kita bisa menunaikan ibadah haji. Jangan patah semangat Bapak Ibu, yang namanya rezeki tidak disangka-sangka. Allah Maha Pengasih dan penyayang terhadap hamba-Nya. Bisa jadi kita merasa bahwa tidak mampu dari sisi fisik dan ekonomi, akan tetapi namun di kemudian hari karena kita rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada-ada saja sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu contoh Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya kalau mau dilihat kehidupan saya, mungkin dari sisi fisik dikatakan saya sehat karena badan saya lebar, bongsor, dan gemuk. Akan tetapi dari sisi ekonomi Bapak Ibu yang sama berbahagia, kata orang Bugis pada mungkin sama jadi. Mungkin yang membedakan Bapak Ibu karena saya, mohon maaf, bukan berarti saya promosi diri bahwa PNS, tapi persoalan PNS atau petani sama saja, sama. Tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya kalau mau dilihat dari sisi ekonomi Pak, penghasilan saya berapa? Kalau hanya gaji tok, gaji lubang tutup lubang. Kemudian saya menghidupi berapa anak? Kalau dipikir gaji itu tidak cukup untuk dimakan setiap bulan, setiap hari, setiap minggu. Akan tetapi namanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah berkunjung ke Baitullah. Ini saya menginspirasi kepada kita semua, menginspirasi kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya rezeki tak terduga itu pasti kita yakini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tak terduga. Bapak Ibu peserta yang sama berbahagia,
mungkin sudah inilah yang berpihak kepada saya. Karena kenapa? Kita ini senantiasa melaksanakan atau menjalankan segala perintah Allah. Itu kebanyakan. Dan menjauhi segala larangan Allah. Karena jangan terbalik, Pak. Kita kebanyakan melaksanakan larangan-larangan Allah atau pelanggaran, sementara yang merupakan perintah Allah itu hanya dihitung jari kita laksanakan, kemudian kita mau berharap banyak. Itu jangan, Pak. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya dibalik kerja keras, terkadang kita nikmati dengan hikmah. Bapak Ibu peserta yang sama berbahagia, kembali lagi bahwa haji itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia, setiap umat Islam yang mampu. Kewajiban haji ini hanya sekali saja seumur hidup. Seumur hidup. Jadi ketika ada orang yang menunaikan ibadah haji lebih dari satu kali, maka haji kedua kalinya itu merupakan haji sunnah. Sunnah. Akan tetapi bisa jadi menjadi wajib bagi Bapak Ibu peserta yang sama berbahagia ketika itu merupakan haji nazar. Nazar. Tinjak. Salah satu contoh kalau kita bernazar bahwa jikalau saya mendapatkan kedudukan yang lebih bagus, kehidupan ekonomi yang lebih bagus, lebih banyak, katakanlah buat coklat kita banyak, buat cengkeh kita banyak sesuai dengan keinginan, maka saya akan menunaikan ibadah haji lagi. Maka itu tergolong wajib, walaupun kita sudah menunaikan satu kali. Karena kita sudah bernazar, maka itu hukumnya wajib. Tidak bisa tidak, harus. Apapun bentuknya dan apapun tawarannya, harus dan wajib kita laksanakan. Bapak Ibu yang sama berbahagia, oleh karena itu, bagi saudara-saudara saya, adik-adik saya, anak-anak saya, karena saya lihat ada sangat muda di sini. Ini adik yang di depan. Sudah berapa umurnya? Berapa? 17. Oh, 17. Perjalanannya ke depan masih jauh. Akan tetapi yang namanya umur tidak kenal muda tua. Kalau Allah sudah mentakdirkan, sudah sampai takarannya kita, maka kita akan kembali kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai muslim atau sebagai warga yang memeluk agama Islam, marilah kita senantiasa menggantungkan niat, menggantungkan harapan setinggi langit. Karena setiap muslim mungkin, ya, karena saya sendiri merasakan sejak dulu, sejak SD saya bercita-cita mau naik haji. Semakin berumur, semakin dewasa, semakin saya ingin untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi kalau kita melihat, ketika kita melihat video-video atau tayangan-tayangan di televisi atau di media sosial terkait pelaksanaan ibadah haji, saya kira kalau dia tidak tertarik, maka perlu dibawa ke rumah sakit untuk periksa. Jangan sampai putus buat syaratnya satu. Saya saja baru tahun ini saya menunaikan, rasanya saya kepingin lagi untuk menunaikan ibadah. Saking nikmatnya. Karena memang Ka'bah itu Bapak Ibu yang sama berbahagia lain daripada yang lain. Terkadang saya berbisik dengan sesama jamaah, betul-betul Ka'bah, betul-betul Baitullah,
begitu mulianya, begitu sakralnya. Karena kenapa? Saya bandingkan di suatu tempat ketika ada pertemuan, suara itu seperti burung-burung, pokoknya ribut. Ya, biasa kan katakan bahwa seperti mami burung kalasipo, saking ributnya, saking berisiknya. Akan tetapi di Baitullah itu Bapak Ibu yang sama berbahagia, jutaan orang, tapi kita seakan-akan tidak pernah mendengar suara ini. Di situ kelebihannya Ka'bah, Bapak Ibu yang sama berbahagia. Oleh karena itu kaum muslimin yang sama berbahagia, tadi saya sudah katakan bahwa marilah kita senantiasa berniat. Kalau dulunya Pak tidak pernah berniat, maka melalui tempat ini, pada hari ini, pada jam ini, coba kita niatkan dalam hati bahwa insya Allah kalau umur panjang saya akan menginjakkan kaki di Baitullah atau di tanah suci Makkatul Mukarramah. Di situ banyak keistimewaan Bapak, banyak keistimewaan, banyak kenikmatan yang kita dapat. Selain kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang berada di negeri lain, kita lebih banyak, di sisi lain kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat, zikir, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, melalui kesempatan ini saya kembali bertanya kepada saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya sayangi, maukah kita berkunjung ke Baitullah? Dengan pengakuan seperti itu, maka marilah kita senantiasa bekerja keras, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebab kapan kita punya cita-cita seperti itu, kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin jangan pernah kita berharap, jangan pernah kita bermimpi. Akan tetapi, karena saya sudah banyak mendengar dan melihat bahwa beberapa mu'alaf yang masuk dalam Islam, kebanyakan Alhamdulillah banyak informasi berkembang, dan saya sendiri melihat bahwa pelaksanaan ibadahnya bahkan jauh lebih bagus dari penganut Islam yang murni, yang sejak lahir sampai sekarang. Mudah-mudahan anak-anakku atau adik-adikku atau kakak-kakakku yang ada di tempat ini bisa juga meraih pengakuan seperti itu, pengakuan publik bahwa alhamdulillah di desa ini ada mu'alaf, akan tetapi namun bisa dijadikan sebagai contoh dalam melaksanakan ibadah. Karena kita sudah satu agama, tentu kita sudah membaca situasi dan kondisi di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya kira semua agama mengakui agamanya. Semua agama yang memiliki warga yang memiliki sikap yang sempurna dan memiliki sikap yang sedang atau rendah atau bobrok. Tentu saja kita sama-sama melihat, jangan dikira bahwa Islam itu 100% dia mendapat jempol atau mendapat pengakuan publik terkait apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pasti Bapak Ibu yang sama berbahagia. Akan tetapi kita sebagai mu'alaf yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergabung di dalam agama Islam, jangan kita melihat kepada saudara-saudara kita yang masih dianggap belum maksimal terkait pelaksanaan ajaran agama Islam.
Tadi saya sudah katakan bahwa beberapa saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang pantas diacungi jempol karena perhatian dalam pelaksanaan ibadah itu, alhamdulillah boleh dikata memadai atau maksimal. Saya tidak bisa katakan sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu peserta yang sama berbahagia. Jadi terkait masalah haji, haji itu hanya bisa dilaksanakan, bisa ditunaikan ya, bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama berbahagia, orang Islam sejak lahir saja sampai sekarang mungkin masih banyak yang belum mengetahui terkait syarat rukun dan wajib haji. Bisa jadi belum dia paham apa itu pengertian haji. Dari haji itu Bapak Ibu yang sama berbahagia, dari segi istilah bahwa berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah seperti tawaf, sa'i, ihram, dan tahallul serta tertib. Bapak Ibu yang sama berbahagia, jadi itu yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Beda halnya kalau umrah. Jadi bisa saja kita langsung melaksanakan umrah Bapak Ibu tanpa mendahulukan pelaksanaan haji. Tergantung dari kemampuan kita. Karena sekarang di Indonesia itu diikat oleh aturan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun-tahun sebelumnya bagi pendaftar calon jamaah haji, ketika dia sudah bisa menunaikan karena porsinya sudah lolos tanpa melihat umur berapa, 70, 80, yang penting sudah lolos porsinya, maka berhak dan wajib dia untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah. Berbeda dengan sekarang Bapak Ibu yang sama berbahagia. Di tahun ini ada penekanan bahwa jamaah haji di atas 65 tahun walaupun sudah lolos porsinya itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk melaksanakan haji. Tentu saja ada di antara kita mungkin bertanya, kenapa sih dihalangi, dilarang? Salah satu pertimbangan Bapak Ibu yang sama berbahagia karena masih musim COVID-19. Masih COVID-19. Itulah penyebabnya sehingga pemerintah mencekal umur 65 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Untuk itu kaum muslimin atau Bapak Ibu yang sama berbahagia, mudah-mudahan di tahun 2023 aturan ini bisa dicabut sehingga saudara-saudara kita, orang tua kita, adik-adik kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji karena memang porsinya sudah lolos. Di Kuala Kota saja puluhan yang batal berangkat karena dia sudah berusia di atas 65 tahun. Justru dari dasar ini mungkin Bapak Ibu yang sama berbahagia sehingga banyak warga yang lebih memilih umrah, karena umrah itu kan tanpa ada daftar tunggu, tidak ada di situ batasan usia. Yang penting dia bisa naik di pesawat,
bisa tinggalkan rumahnya di saat sudah ditetapkan bahwa tanggal sekian harus berangkat ke Makassar untuk manasik, kemudian selanjutnya berangkat ke Tanah Suci. Dan Bapak Ibu yang sama berbahagia, jika sekiranya di antara kita ini sebagai mu'alaf yang baru saja mengenyang namanya Islam, akan tetapi sudah tahu yang namanya pelaksanaan haji, walaupun belum diketahui bahwa bisa saja kita laksanakan umrah tanpa haji. Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa itu lebih bagus karena disitulah kita bisa belajar banyak di saat kita umrah. Bapak Ibu yang sama berbahagia, jadi di haji itu ada dikatakan rukun, ada yang dikatakan wajib, ya, wajib haji. Jadi wajib haji itu Pak termasuk ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, ula, usta dan akabah, dan tawaf wada. Itu wajib haji. Dari wajib haji ini Pak, ketika ada yang tidak bisa dilaksanakan karena ada uzur, namun diwajibkan kita membayar denda, itu tetap haji kita dianggap sah. Saya ulangi kembali bahwa wajib haji ini ada 5 poin. Jika sekiranya ada satu poin yang tidak dikerjakan karena ada halangan atau uzur, niscaya bisa diganti dengan dam, maka haji kita dianggap sah. Beda dengan rukun. Rukun itu mesti wajib dilaksanakan, tidak ada tawaran. Seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, cukur dan tertib. Jadi rukun haji ini Bapak Ibu yang sama berbahagia, kalau ada salah satunya tidak dilaksanakan, maka haji kita tidak sah, batal. Sekalipun kita ihram. Di sini saya garis bawahi, sekalipun kita sudah ihram, sudah memakai pakaian yang tidak berjahit sebanyak 2 lembar, satu difungsikan sebagai sarung dan satu difungsikan sebagai penutup bagian atas, ketika larangan-larangan itu dilaksanakan, dikerjakan, maka haji kita tetap dianggap batal, tidak sah. Salah satu contoh Bapak Ibu yang sama berbahagia, kalau kita sudah mengenakan pakaian ihram, kita sudah berniat, lalu kita melaksanakan larangan-larangan, maka itu dinyatakan haji kita tidak sah. Seperti memakai wangi-wangian, itu tidak boleh setelah kita pakai ihram. Yang kedua, bercumbu dengan istri kita, menikah di saat kita ihram, melamar di saat kita ihram, itu merupakan larangan-larangan ketika kita ihram. Lebih-lebih kalau kita wukuf di Arafah menjelang untuk pelaksanaan haji, sa'i, saya kira itu merupakan rangkaian dari tawaf. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu yang sama berbahagia, bahwa rangkaian haji itu termasuk rukun dan wajib. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika wajib haji itu ada yang tidak dilaksanakan karena faktor uzur atau halangan, maka itu bisa saja diganti dengan dam.
Tapi kalau rukun jangan coba-coba. Harus dilaksanakan semua, Pak. Kalau kita bertanya, bagaimana jika sekiranya jika kita tawaf, lalu tiba-tiba kita halangan, katakanlah, karena kalau kita mau tawaf harus bersih dari hadas, harus bersih dari najis, harus kita berwudu di saat kita mau masuk di Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Timbul pertanyaan Bapak Ibu yang sama berbahagia, bagaimana jika sekiranya di saat kita tawaf baru putaran kedua, lalu bagi perempuan seumpama langsung nifas, haid, otomatis Bapak Ibu yang sama berbahagia itu tidak bisa dilanjutkan. Segera keluar dari pelataran Masjidil Haram, menunggu masa bersihnya, Beda kalau kita kentut, di saat kita tawaf lalu kita kentut, maka itu juga tidak bisa kita lanjut, melainkan kita harus keluar ambil air wudhu, kemudian kita lanjutkan. Katakanlah tadi kita baru putaran kedua, berarti untuk lanjut di putaran ketiga. Seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang sama berbahagia, terkait masalah pelaksanaan ibadah haji, saya pikir kalau satu malam mungkin tidak bisa tuntas. Akan tetapi saya selaku pemateri di sini dikasih kepercayaan oleh Basnas untuk menyampaikan terkait haji, paling tidak hanya garis-garis besarnya saja. Nanti di saat Bapak Ibu punya rezeki, kalau sudah ada uang, kita mendaftar lalu lolos porsinya, maka nanti pemateri kita yang lebih banyak membahas terkait pelaksanaan haji, minimal dari A sampai Z mereka tuntaskan kepada kita semua. Karena kita di sini dibatasi waktu, lagian capek, ngantuk dan bosan, maka ketawa juga Bapak. Capek Pak Toh? Lebih baik jujur. Nah, Islam itu kan dianjurkan selalu berkata jujur, ya. Saya kira agama juga begitu. Saya kira hal-hal yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji, terutama terkait masalah rukunnya itu di saat kita ihram, wukuf atau mabit di Mina dan Musdalifah. Saya kira itu saya sudah sampaikan tadi bahwa larangan-larangannya adalah ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Pak? Saya persilahkan. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Patunuan. Yang saya mau tanyakan Pak, kan orang mau pergi ibadah haji membutuhkan dana berupa uang. Yang jadi pertanyaan, yang manakah sumber uang atau dana yang dikategorikan halal untuk kita pergi ke tanah suci? Definisi harta, maksud saya, manakah uang yang bisa dipakaikan, mana uang yang tidak bisa dipakaikan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Pertanyaannya, manakah uang yang bisa kita pakai untuk menunaikan ibadah haji? Dalam agama kita, yang bisa dipakai itu adalah uang yang bersih.
dari penghasilan kita. Kalau misalkan ada lagi bertanya seperti ini, bagaimana seumpama kalau kami ini punya harta, katakanlah kebun atau kendaraan yang dijual, yang dijual. Sepanjang itu kita merasa lebih untuk penggunaan kendaraan dengan kebun seumpama, itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau misalkan kita jual kebun itu secara paksa, karena mungkin kita merasa merasa tidak dihargai sesama manusia ketika ada acara, terutama ketika ada acara. Ya, katakanlah di pengantin atau di mana, terutama di pengantin. Biasa itu secara di pengantin yang diprioritaskan itu menjemput tamu adalah haji, ya, terutama ibu-ibu. Ya. Nah, kalau ada anggapan seperti itu Bapak, kita jual kebun kita jual kendaraan kita karena hanya mau memperoleh status sosial, maka Allah tidak membenarkan seperti itu. Bukan seperti itu yang Allah harapkan. Setidaknya kita punya harta, jangan terburu-buru untuk menunaikan ibadah haji, karena setidaknya bisalah mungkin hasilnya kita tabung. Ketika sudah cukup kita buka porsi. Ya. Karena ada juga saya lihat orang karena mungkin terpengaruh dengan status sosial, ketika dia haji banyak dihargai, terutama di saat ada orang pengantin, maka secara paksa juga dia jual kebunnya. Ada beberapa saya tidak usah sebut namanya. Ketika dari tanah suci, kata orang, khususnya kita Bugis, namun dia tidak tetap pasti rapi. Biar makanannya setengah mati ini juga. Yang mau dimakan di rumah tangganya setengah mati nih, karena sudah tidak ada lagi kebunnya, sudah terjual. Pergi di acara sudah tidak naik kendaraan lagi karena sudah ngejual di mobilnya. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan istita'ah seperti itu Pak. Yang seperti itu istita'ah pujian, istita'ah riyah. Jadi saya kira berarti bisa dilakukan ketika kita sudah kecukupan. Ya, kecukupan. Katakanlah begini Pak, kita punya lahan kebun 3 tempat, melihat dari sisi penghasilan setiap tahunnya, ya kalau kita ini manusia, khususnya Islam yang ada di Kolaka Utara, tidak ada kata cukup. Kalau uang, ya apalagi ibu-ibu suka pergi tawaf di pasar, tawaf, habis betul isi dompetnya baru pulang. Ya, begitu. Kalau kita sudah merasa bahwa karena hasil kebunku memadai di setiap tahun, mungkin tidak terbengkalang lah. Saya tidak ini, hidup saya tidak terbengkalang ketika saya jual satu tempat, itu boleh, bisa. Tapi itu tadi saya bilang di Kolaka Utara ini ada bahkan dari keluarga saya melakukan seperti itu karena merasa tersisi. Kalau ada acara dia melihat teman-temannya serba didahulukan, pergi dulu di depan menjemput tamu, maka secara paksa dia jual kebunnya. Apanya sekarang? Iya, boleh dikata Pak, dia mau dimakan setiap hari susah karena sudah terjual di saat dia mau menunaikan ibadah haji. Akan tetapi orang seperti itu tetap berharap gelar haji mabrur. Tapi tidak ada nih haji mabrur kalau begitu Pak. Walaupun kita sudah ucapkan labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, innal hamda wal ni'mata dan seterusnya. Tidak ada itu. Maka cuma Allah membalas ucapan kita. Siapa yang panggil kamu? Kamu kan menjual kebunmu sementara tidak ada yang bisa memakan. Akan tetapi untuk meraih keberhasilan Bapak, itu banyak cara, banyak jalan menuju Bapak. Saya menunaikan ibadah haji tidak ada kebunku saya juga. Akan tetapi saya pintar memanage, ya, memanage.
ada hasil ya kita tabung. Tiba saatnya cukup untuk satu orang ya kita coba kita ke kantor Kementerian Agama ketemu dengan Bapak Suparman selaku Kepala Seksi Haji dan Umrah. Ya, jadi ini orangnya Kepala Seksi Haji dan Umrah Pak. Gak ada orangnya toh. Jadi besok-besok Bapak Ibu yang sama berbahagia sudah berkecukupan, sudah ada uangnya, segera ketemu dengan Bapak Suparman Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Ya, saya kira begitu Pak ya. Masih ada? Ya, jangan malu Pak. Bertanya saja. Kalau saya lihat Pak Ahmad ini sudah tidak lama lagi buka pos ini. Mudah-mudahan banyak rezekinya ya. Ibu ada yang mau bertanya? Oh baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang sama berbahagia, sudah ke hari ketiga tadi, besok penutupan. Saya minta kesabaran dan keseriusan dari kita semua untuk mengikuti segala materi yang telah diprogramkan. Insya Allah besok kita sudah kembali ke Pakuan Ibu Pertiwi ya, kecuali di Anambas belum tahu di Ibu Pertiwi. Menteri Guru kembali ke Pakuan Bapak Pertiwi. Bapak Ibu yang sama berbahagia, tentu saja kita sudah banyak melihat dan membaca situasi dan kondisi dalam agama Islam. Namun harapan kita semua mudah-mudahan ilmu yang kita miliki sekarang sedapat mungkin selalu bertambah, selalu ditingkatkan supaya kita bisa sama-sama dengan mu'alaf yang lain yang tadinya sudah banyak mendapat jempol dan pengakuan patut. Saya selaku warga Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta juga punya keinginan seperti itu kepada kita semua. Jangan pernah kita malu bertanya Pak, terkait aturan-aturan yang ada di dalam ajaran agama kita. Jangan pernah ada perasaan malu. Siapa tahu ada dalam hati kecil kita bahwa saya akan mu'alaf, baru seberapa pengetahuan saya terkait Islam. Itu jangan pernah kita simpan di dalam diri kita, jangan pernah kita simpan dalam jiwa kita, karena tidak menutup kemungkinan penganut agama Islam yang sejak lahirnya dia berstatus agama Islam bisa mendapat pengakuan dari luar sana. Bisa jadi di antara kita di sini ada yang lebih bagus pelaksanaan ibadahnya ketimbang Islam yang sudah membawa nama Islam sejak dia lahir. Saya yakin karena seseorang itu terkadang dia punya kelebihan,
Ya, kelebihan. Katakanlah mungkin ilmu jiwa, ya, ilmu jiwa. Saya itu Pak, terus terang karena waktu kita mahasiswa, sebetulnya saya legend dengan ini moderator di Fakultas Dakwah, kita itu memang belajar yang namanya ilmu jiwa agama, ilmu jiwa agama. Dan setelah itu saya terapkan, saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Terkadang saya katakan bahwa betul pelajaran ilmu jiwa itu betul. Ketika kita memperlakukan ke orang. Jadi di antara Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin kalau salah prediksi saya itu tidak sedikit, ya, tidak jauh meleset. Saya melihat wajah dari bapak-bapak, saya tidak katakan 100% pelaksanaan ibadahnya sempurna, ya, bagus. Karena tadi saya sudah katakan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi saya melihat dari wajah-wajahnya, alhamdulillah, mungkin mereka itu sudah lama bergabung atau mengenyang yang namanya ajaran agama Islam. Tidak usah saya tunjuk satu persatu karena nanti yang lainnya merasa, ya. Begitu juga untuk ibu-ibu sudah memperlihatkan aura-aura muslimah. Untuk laki-laki aura mubalik atau ustaz. Ya Pak Ahmad, sudah paham huruf hijaiyah Pak Ahmad? Sudah bisa mengaji? Belum. Lima tahun setelah masuk Islam, ya? 10. 5 tahun di sini berkata. Oh, Ahmad. Oh. 10 tahun. Tapi sudah kenal huruf hijaiyah Pak Ahmad? Abataban. Tapi bacaan surah yang dibaca ketika salat sudah hafal kan? Sudah ada, ya? Karena termasuk rugi itu Pak Ahmad kalau sudah 10 tahun baru bacaan ayat yang dibaca ketika salat tidak tahu. Itu termasuk ruginya Pak. Ya. Tidak bisa Pak? Biasa imam? Tidak berani. Oh, tidak berani. Kenapa tidak berani? Takut salah bacaan. Oh, bisa saya dengar artinya bacaan Fatihahnya Pak Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba surah lain selain Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, terima kasih. Kalau saya dengar ini Pak Ahmad, bisa jadi nanti kalau kami sudah meninggal, dia bisa gantikan imam di Masjid Agung, di Masjid Bahrul Rasyad wal Ittihad, di Masjid Al-Ikhlas. Yang penting adik Ahmad mau belajar. Tapi saya sudah bersyukur dan bangga karena sudah bisa membaca surah. Setidaknya itulah yang dibaca ketika sholat, ya. Siapa tadi? Sapitri? Siapa nama tak?
kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba surah lain selain Al-Fatihah. Udah. Hah? Udah. Jadi apa dibaca kalau salat setelah Al-Fatihah? Itulah surah pendek maksud saya. Kayak Pak Ahmad tadi kan An-Nas toh. Coba yang tahu saja, yang tahu. Tidak apa-apa karena namanya mu'allaf, baru masuk Islam. Sekalipun di sholat maksud seumpama An-Nas, di Isya juga An-Nas, di subuh An-Nas, di duhur An-Nas, tidak apa-apa. Tapi harus ada upaya untuk belajar ya. Coba yang lainnya An-Nas tidak tahu. Belum beneran hafal. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sudah berapa tahun setelah masuk Islam? 4. Minta tolong ya supaya ada keinginan untuk belajar menghafal surah pendek. Minimal itu juz 30 mulai dari duha ke bawah ya. Artinya sebagai bekal yang kita mau baca di saat kita sholat ya. Coba ibu bisa bantu Al-Fatihah. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan Ibu. Dari 3 pembaca tadi, ya sudah sampai di penghujung, tapi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Ada kata seorang ulama bahwa ketika kita sholat harus bacaan diperbaiki. Kalaupun kita tidak bisa perbaiki di bacaan setelah Al-Fatihah, cukup Al-Fatihahnya disempurnakan, diperbaiki. Ya. Tadi saya sudah dengar dari Adinda Ahmad, kemudian menyusul ke adik ini dengan adik ini, Am-Amta, ya Am-Amta, itu bukan Am-Amta. Apa? Orang sakit. Kesurupan. Iya, mungkin. Selalu begitu. Baru tadi. Ya, Ada yang tangan itu? ada panitia. Coba adik Ahmad uraikan Al-Fatihah. Saya mau perbaiki dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu. Kalau Adik Ahmad, Iyyaka na'budu, seakan-akan ada waw suku di situ. Tidak ada Adik Ahmad. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tidak ada tidak. Ya, karena tidak. Ya, kalau di konsep Al-Quran itu waw suku di situ kalau kedengarannya ada Ahmad toh ya kana budu wa padahal tidak ada waw suku di situ deh ya. Tidak ada tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Masih. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Masih kedengaran. Iyyaka na'budu wa Masih. Budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. na'budu wa iyyaka Sedikit nasta'in. lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Masih iyyaka langsung jangan kita sendiri lagi bilang tidak ada beda. Toh? Iyyaka na'budu wa iyyaka Ya, nasta'in. bisa lah. Tapi ingat dia Ahmad, karena prinsipnya dalam Islam itu dia Ahmad, salah baca, salah arti, berarti salah permohonan, ya. Bisa jadi minta permohonan kepada Allah akan tetapi karena salah baca ya Allah salah kasih, ya gitu dia. Nah, terus ini tadi ibu, adek, amta, bukan amta, amta alaihim. Coba ulangi. Lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Coba Maliki. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bukan min situ deh. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya, masih ada yang mau di situ. Sebenarnya kalau dari sisi mahargil huruf masih banyak, tapi lumayan lah kalau itu ujung-ujungnya tidak dirubah hurufnya gitu. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini ada tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada nun situ, ta'in. Terus coba iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus nih tadi pertama amta. Yang kedua Yang tadi amta sudah betul ya. Coba ibu yang di belakang. Al-Fatihah. Ta'in. Ya karena nun situ. Ya. Ya. Coba surah lain selain Al-Fatihah. Iya bisa. Mau juga paling boleh.
waswasil khannas. Ya. Ya, Bu, saya apresiasi, ya, apresiasi karena mu'alaf tapi sudah ada modal untuk membaca Al-Quran ketika salat, ya, apresiasi, ya, banyak karena Islam kita. Jadi saya bilang begini, saya berpasang begini, banyak Islam itu tidak tahu, mungkin ada surat-surat pendek, tapi namanya juga Islam dari awal tuh kan rancu, ganjil kan. Kalau kita kan mu'alaf memang, makanya saya bilang apresiasi dan jempol karena sudah ada bahan kita, surah yang bisa dibaca ketika salat itu minimal, ya. Belum amat. Nah, cuma ini tadi adik belum mungkin dilihat juga dari lamanya masuk Islam sudah 4 tahun, ya. Apa? Kalau dia itu. Iya. Tidak apa-apa. Jangankan 30. Katakanlah kulhuwallahu ahad saja di tahun itu terus tidak apa-apa. Artinya Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan kalau kalian ini kan mu'alaf. Tapi jangan juga selalu dinabobokkan dengan aturan itu bahwa bisa. Ya, toh? Ya. Ya. Ya, itu tadi was-wasi, ya, was-wasi. Ya. Terkait masalah Bu mahal huruf, ya. Ada itu kayak apa tuh? Kayak pulpen yang bisa menuntut kita atau penyebutan hurufnya, ya. Di sini saja sudah menuntut kita hak mereka min besar atau min kecil, hak besar atau kecil, ya. Coba ini Bapak tadi yang ambil gambar saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa imam Pak? Ya. Ya, iramanya sudah lumayan, ya. Saya berharap mudah-mudahan ke depannya bisa diorbikan imam, ya, imam masjid. Ya. Karena kenapa irama kan sudah bagus, mudah-mudahan sudah tahu Fatihah, tinggal surat-surat pendek lainnya diperbanyak Pak, ya. Bisa waktu itu aktif. Waktini wa zaituni wa turi sini. Bisa. Kalau surat ini mungkin ada sekitar 10 kan. Oh, coba sama dengan urut berapa 10 itu? Kalau 4 bisa Pak. Ya bisa. 2 saja sesudah syukur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yanhauna 'anil ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, cukup. Sudah berapa tahun masuk? 4 tahun. 4 tahun.
Tadi itu apa? Surah apa tadi pertama tadi? Surah Al-Fatihah. Araitan. Saya perbaiki sedikit Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Araital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Kata di situ, ayat itu apa? Jadi harus ditindis. Yad'un yatim. Jangan yad'un yatim, salah. Karena tidak tasdid harus ditindis. Yad'un yatim. Kemudian di Al-Falaq tadi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau Bapak tadi dia panjangkan di sini ada mat Iza hasad, tidak ada dua jeda, ya. Iza hasad. Coba ulangi. Wa min syarri hasidin iza hasad. Yang terakhir, iya. Min syarri hasidin iza hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Itu masih terpanjangkan. Iza hasad. Tidak ada lam alif di situ Pak. Iza hasad. Sama dengan dulu. Saya kira tidak apa-apa saya terapkan juga ini karena ketika kita mensucikan, ya minimal kita salat, salatkan membaca ayat kan. Coba. Panjang iza hasad. Jangan dipanjangin. Jangan panjang sini iza hasad. Kalau iza panjang memang, tapi itu sa dan dal satu paket. Iza hasad. Sedikit lagi. Iza hasad. Coba yadul yatim. Yadul yatim. Coba iza hasad. Masih ada Pak, dengar sedikit panjang. Iza hasad. Coba Al-Fatihah. Ini yang Anda. Kita. Saya nggak dengar. Kasih pesan nggak suara? Ya, kembali lagi terjadi. Tadi saya sudah katakan bukan amta, an'amta. Coba lagi, an'amta. Coba ulangi dari awal. An'amta. An'amta. Ya. Coba ulangi dari awal. Suara besar. Ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ya. Iyyaka nasta'in. Ta'in. Coba an'amta. Alaihim. Terus
Ghairil bi alaihim. Sampai di sini ada pertanyaan? Capek pikir saya ini Bapak. Kalau tidak ada untuk materi saya di jam pertama mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah sebentar kita lanjutkan kira-kira Sudah sholat. Sholat bisa Pak. Sudah sholat bisa Pak. Jam 8 Pak. Jam 8 Ya, biasanya jam 8. sampai jam setengah 10. Ada jadwal. Biasa kalau nggak biasa. Insya Allah pertemuan selanjutnya atau lanjutan materi saya kita masuk pada jam 20.00 ya Bu. Tidur memang bikin sekarang masih ada 10 menit, masih bisa hilang ingatan. Setelah itu bangun siap-siap untuk sholat maghrib ya Pak. Yang dari jauh bisa jamaah ya. Untuk itu saya selaku materi mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku, adik-adikku, kakak-kakakku yang sudah ikhlas masuk di agama Islam. Mudah-mudahan di hari berikutnya ilmu yang kita dapatkan semakin banyak, semakin meningkat dan semakin berkah. Amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak pengatur kita, narasumber kita, Bapak Haji Subianto SAG. Semoga apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, perlu juga saya sampaikan bahwa Bapak Ibu setelah saya dengarkan tadi membaca surat dan Al-Fatihah, An-Nas dan surah Fatihah itu masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak yang perlu dibenahi. Mungkin di setiap desa kalau perlu atau di kantor KUA Bapak Ibu pergi belajar di KUA-nya masing-masing. Bisa juga di TPA, nggak usah kita malu Pak, nggak usah kita malu. Yang namanya itu belajar, apalagi orang tahu kalau kita malas, perlu kita berbanyak belajar. Apakah di ustaz atau ustazah yang ada di desa kita. Banyak TPA Pak, banyak TPA di masjid, bisa kita belajar di situ. Seperti menghafal Al-Quran pada saat kita jual salat, kalau tidak ada kitab hafal bisa saja kita tulis, atau kalau kita sudah pintar mengaji, bisa saja Al-Quran di depan kita sambil salat kita baca, bisa juga. Di samping kita belajar menghafal surah-surah pendek. Kalau kita mau salat belum hafal, bisa saja kita lihat Al-Quran pada saat kita salat. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa tahu ada minat untuk mendaftar
calon jamaah haji, karena sekarang itu Pak, estimasi pemberangkatan jamaah haji sekarang itu 25 tahun. Ya, kalau kita mendaftar tahun ini 25 tahun ke depan baru bisa berangkat. Ya, jadi perlu saya sampaikan, kalau punya niat, ada niat dan punya uang, usahakan bila kita mendaftar sekarang, mulai sekarang. Karena semakin tahun, semakin lama kita menunggu. Untuk tahun ini 25 tahun ke depan baru kita bisa berangkat. Itu tahun ini. Tidak tahu ya tahun ke depan, kalau tahun depan kita mendaftar, apakah ada peningkatan untuk menunggu atau bagaimana? Jadi selama masih ada niat dan ada uang, bisa kita secepatnya mendaftar. Persyaratannya itu dalam tabungan sebanyak 25 juta. Nah, kalau ada sudah punya tabungan 25 juta, silakan. Yang kedua, fotokopi KTP, ya, 5 lembar. Yang ketiga, fotokopi KK. Yang keempat, surat keterangan kesehatan dari dokter. Yang kelima, fotokopi ijazah atau akte kelahiran atau buku nikah, salah satunya itu. Yang keenam, foto warna yang latar putih. Jadi 3 kali 4 itu 10 lembar dan 4 kali 6 itu 5 lembar. Itu persyaratannya. Nah. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, ada juga saya informasikan juga ini, kalau Bapak Ibu mau umroh, ya kalau mau lebih cepat, kami sampaikan tadi oleh Bung Adeli, kalau tidak bisa melaksanakan ibadah haji, cukuplah umroh. Nah, umroh juga sekarang sudah terbuka, ini sudah banyak pemberangkatan umroh sekarang. Banyak orang berbondong-bondong untuk umroh. Nah, tidak usah terlalu jauh untuk mendaftar. Saya juga menerima pendaftaran umroh. Ya, saya juga menerima pendaftaran umroh. Ya, sekedar informasi bahwa untuk tahun ini ada pemberangkatan bulan 11, ada juga pemberangkatan bulan 12, dan tahun 2023 pemberangkatan Januari ada. Uang pendaftaran itu 31 juta. Itu belum pemberangkatan di sini, pemberangkatan ke Makassar. Kalau kita mau pemberangkatan ke sini, berarti itu kena 33 juta. Nah, 1 orang. Siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk umrah, silakan menghubungi kami untuk pendaftarannya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk sesi pertama ini. Bagaimana Bu? Ada yang bertanya? Sudah capek ya. Waktu doang mandi. Oke. Untuk sesi pertama ini kita akhiri dan kita akan masuk pada jam 8 ya, habis sholat isya. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kira